Kita awal informasi pertama, pemirsa kurang berhati-hati saat bermain di pantai. Sejumlah pengunjung pantai Teluk Penyu Cilacap, Jawa Tengah tersengat ubur-ubur beracun. Sengatan ubur-ubur mengakibatkan rasa sakit hingga pembekakan yang disertai rasa nyeri. Beginilah kondisi sejumlah wisatawan pengunjung pantai Teluk Penyu Cilacap, Jawa Tengah yang tersengat ubur-ubur saat bermain di pantai. Petugas medis menyemprotkan cairan penghilang rasa sakit di area yang terkena sengatan sebagai pertolongan pertama. Sengatan ubur-ubur ini mengakibatkan rasa sakit, nyeri hingga pembengkakan. Sejak kemunculan biota laut yang mengandung racun ini, sedikitnya lebih dari 3 orang wisatawan tersengat saat bermain di pantai. Fenomena ubur-ubur beracun atau biasa disebut krawe mulai bermunculan di pantai Teluk Penyu Cilacap sejak sepekan ini. Ubur-ubur tak hanya mengambang di permukaan air laut, namun hewan bergelembung berwarna kebiruan menyerupai balon plastik ini juga banyak ditemukan terdampar di pesisir pantai. Meski rutin dibersihkan oleh petugas kebersihan, namun ubur-ubur ini selalu ada karena terbawa bersama air pasang. Tadi sudah ketemu ubur-ubur belum? Kalau ketemu gimana? Yang penting jangan dipegang. Warnanya agak biru. Itu kita sampaikan, kita beritahukan kepada wisatawan yang masuk ke pantai Teluk Penyu. Kebanyakan anak-anak ya, anak-anak gitu yang. Antisipasi ancaman sengatan ubur-ubur, pihak pengelola mengimbau kepada pengunjung agar tak menyentuh ubur-ubur. Selain itu, telah disiagakan petugas medis di sepanjang pantai Teluk Penyu. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Pemirsa, puluhan sepeda motor dan 2 mobil bak terbuka gagal diselundupkan ke Timur Leste setelah komplotan sindikat penyelundup dibongkar polisi di Surabaya, Jawa Timur. 3 orang ditangkap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Barang bukti penyelundupan kendaraan berupa 2 mobil jenis bak terbuka dan 34 sepeda motor Matic yang diamankan jajaran Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya diduga hendak diselundupkan ke Timur Leste melalui Terminal Peti Kemas Tanjung Perak, Surabaya. Modus yang digunakan para pelaku mencari dan mengumpulkan kendaraan bermotor, baik hasil dari tindak pidana penggelapan dan kendaraan yang menjadi jaminan fidusia atau leasing yang dibeli dengan harga murah dari harga resmi. Lalu kendaraan itu dikirim ke Timur Leste. Namun sebelum kendaraan dikirim, para pelaku mengembalikan settingan kilometer yang ada pada speedometer menjadi 0 sehingga dianggap kendaraan baru. 3 orang ditangkap dalam kasus ini, GB, warga Tegal, AM, dan T, warga Klaten, Jawa Tengah. Penggelapan fidusia dan penadahan kendaraan bermotor jaringan internasional, yang dimana rekan-rekan tadi sudah melihat bahwa kendaraan-kendaraan tersebut akan dikirim ke negara luar, dalam hal ini dikirim ke Timor Leste. Ketiga tersangka dijerat pasal fidusia serta pasal penadahan barang hasil kejahatan dan terancam hukuman minimal 4 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan melaporkan. Pemirsa, peredaran narkoba jaringan internasional berhasil digagalkan Polres Pelabuhan Makassar. Polisi menangkap 4 orang pelaku dengan barang bukti sabu sebanyak 6,7 kg. Mirisnya, 1 di antara pelaku adalah pensiunan dari aparatur sipil negara. Tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar ini terpaksa harus menggali tanah untuk mencari barang bukti narkoba yang ditimbun pelaku, seorang wanita HI 46 tahun di wilayah Kabupaten Selayar. Usai dilakukan penggalian, polisi akhirnya mengamankan barang bukti berupa 14 kaleng susu berisi sabu-sabu seberat 6,7 kg. Pengungkapan ini berawal saat polisi mengamankan pria berinisial MRC 22 tahun dan IN 27 tahun. Berdasarkan keterangan tersangka kedua, polisi kembali menangkap pasangan suami istri PN 55 tahun dan HI 46 tahun. Diduga pelaku merupakan sindikat jaringan narkoba internasional. Barang haram tersebut didapatkan dari warga negara asing berinisial D. Barang bukti tersebut ditanam di dalam tanah dengan kemasan yang ada di depan
dengan tulisan beberapa antara lain asam amino kreatin dengan bungkusan yang sangat rapi dengan segel tertutup rapat dan dengan penutup plastik. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, tim Adiaksa Monitoring Center atau AMC, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berhasil menangkap seorang daftar pencarian orang Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Lampung bernama Bagus Adi Pamungkas di kawasan Bekasi. Buronan ini merupakan seorang mantan kepala desa yang divonis oleh Mahkamah Agung dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun karena melakukan pencabulan terhadap bawahannya saat masih menjabat. Setelah buron hampir 1,5 tahun, BAP, seorang mantan kepala desa Rawas Salapan, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, terpidana kasus pencabulan di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Lampung, akhirnya ditangkap. Dalam perjalanan perkara sejak tahun 2022, BAP sempat lolos dari jeratan hukum karena divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda. Saat itu, tim jaksa penuntut umum pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pencabulan terhadap bawahannya dengan vonis 4 tahun penjara. Mendapat hukuman tersebut, terpidana langsung melarikan diri ke Bekasi, Jawa Barat. Salah ini bersalah melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya itu bawahannya, dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terpidana ini adalah selama 4 tahun. Tapi pada saat jaksa eksekutor pada saat itu akan melakukan eksekusi terhadap terpidana atas putusan Mahkamah Agung tersebut, terpidana ini sempat melarikan diri. Kini mantan kepala desa ini dibawa ke lapas Kalianda untuk menjalani masa tahanan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan melaporkan. Sebuah mobil pick-up bermuatan ban mobil terbakar di ruas Jalan Tol Serang Panimbang, sekitar area pintu keluar Tol Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Diduga api berasal dari percikan api yang berada di belakang mobil. Detik-detik kobaran api dari sebuah mobil pick-up di area pintu keluar Tol Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Mobil tersebut diketahui membawa ban kendaraan roda 4. Korban sebelumnya sempat meminta pertolongan agar mobil miliknya dapat segera dipadamkan. Namun kencangnya angin, api dengan cepat membakar. Diduga api berasal dari percikan api yang membakar plastik di bagian belakang mobil. Dampak dari kebakaran ini, puluhan kendaraan tak melintas dan memilih menunggu api padam. Petugas damkar yang datang langsung melokalisir api agar tidak menjalar ke area sekitar yang ditumbuhi ilalang dan pepohonan kering. Anggota menerima laporan dari Pak Rio kalau nggak salah itu. Pak Rio dan anggota segera meluncur ke lokasi. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut, namun satu unit mobil pickup hangus terbakar ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Sementara kebakaran meludeskan rumah industri pembuatan rak piring di Surabaya, Jawa Timur. Akibat kebakaran, 9 karyawan yang sedang bekerja alami luka bakar. Diduga api berasal dari kebocoran selang tabung gas LPG. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar bagian dalam bangunan. Pasalnya di dalam bangunan tersebut terdapat belasan tabung gas LPG berbagai ukuran serta banyaknya bahan mudah terbakar seperti kardus, plastik, dan kayu. Saat kebakaran terjadi, proses industri dalam bangunan sedang berlangsung. Akibatnya kebakaran yang diduga disebabkan kebocoran selang tabung gas LPG ini menyebabkan 9 orang karyawan alami luka bakar. 4 orang korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar serius, sedangkan 5 korban lain alami luka bakar ringan. Penanganan 2 orang dengan luka bakar kurang lebih derajat 2, langsung penanganan awal, kemudian dievakuasi ke rumah sakit Suwandi. Terus kemudian ambulan kedua dari rekan-rekan PMI sendiri, penanganan awal juga dengan derajat korban derajat 2. Kebakaran berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah DPKP Kota Surabaya mengerahkan 10 unit kendaraan damkar. Sementara peristiwa kendaraan sendiri masih dalam pengusutan dan penyelidikan Polsek Kenjeran dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan.
Pemirsa, di Pasar Palmerah, Jakarta Barat saat ini harga cabai rawit mengalami kenaikan yang mencapai 80 per kilogram. Ya, sedangkan untuk bahan-bahan pokok lainnya seperti telur dan daging masih dalam harga stabil. Di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, saat ini harga cabai rawit mengalami kenaikan, yang mana harga cabai rawit merah mencapai Rp80.000 per kilogram, sedangkan untuk cabai rawit hijau mencapai Rp70.000 per kilogram. Yang sebelumnya, harga cabai rawit tersebut berada di harga Rp40.000 per kilogram. Harga cabai yang mengalami kenaikan ini dikarenakan hasil panen yang tidak maksimal, sehingga berpengaruh di harga pasaran. Sedangkan untuk minyak, khususnya minyak kita, yang dari pemerintah saat ini langka di pasaran. Sementara itu untuk harga bahan-bahan pokok lainnya masih dalam harga stabil. Seperti daging ayam Rp50.000 per kilogram, daging sapi Rp160.000 per kilogram, dan telur Rp28.000 per kilogram. Cabai rawit merah sekarang sekitar 80 ribuan ya per kilonya. Sebelumnya kan 40-an. Saya kurang tahu ya, karena di pusatnya juga kosong, susah. Cabai rawit itu naiknya sampai mungkin sekarang sekitar 90, mungkin 100 kali ya. Saya juga belum beli lagi nih, kemarin beda. Setiap hari itu harganya beda-beda. Selalu seperti itu. Jadi sangat merugikan juga kalau untuk pedagang ya, kayak gitu sih. Kenaikan harga cabai tentunya membuat para pembeli resah. Maka dari itu, masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera mengatasi kenaikan dari harga cabai tersebut. Di Jakarta, Anggita Maura, Indra Okta, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah melakukan penyelidikan di sekitar lokasi kejadian, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akhirnya menghentikan investigasi terhadap helikopter PKWSP Type Bell 505 yang jatuh di tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali. Ya, Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 mengungkapkan investigasi dari pihak KNKT telah dinyatakan selesai dan untuk mengetahui penyebab pasti jatuhnya helikopter selanjutnya menjadi ranah pihak KNKT Pusat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT bersama dengan Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 melakukan investigasi terkait insiden jatuhnya helikopter PKWSP tipe Bell 505 di tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali. Di lokasi kejadian, 3 orang dari pihak KNKT melakukan beberapa penyelidikan, termasuk mengambil gambar puing heli hingga suasana di area sekitar lokasi kejadian. Namun petugas KNKT mengaku belum bisa memberikan statement penyebab pasti jatuhnya helikopter yang mengangkut 2 orang warga Australia dan 2 WNI tersebut. Usai melakukan penyelidikan, Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 menyatakan investigasi telah selesai dan menunggu hasil penyelidikan dari KNKT. Pak, ini udah selesai atau gimana, Pak? Kayaknya udah selesai Pak. Ya. Atau besok lagi datang lagi atau gimana? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak, udah selesai berarti ya? Ini dari kegiatan ini sebenarnya yang diinvestigasi apanya sih Pak? Penyebabnya atau kronologinya atau seperti apa? Nanti aja tunggu dari KNKT aja ya. Terkait evakuasi bangkai helikopter PKWSP tipe Bell 505 dari tebing batu kapur di kawasan Suluban, Desa Pecatu, pihak operator Helitur menyatakan belum dapat memastikan karena masih menunggu hasil investigasi dari KNKT. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal LCT Cita XX berpenumpang 12 orang yang memuat bahan bangunan BTS dikabarkan hilang kontak di perairan antara Asmat Timika. Ya, hingga Minggu sore pemirsa, petugas terus berupaya mencari keberadaan kapal tersebut. Tim SAR gabungan Minggu pagi kembali melanjutkan pencarian kapal LCT Cita 20 yang hilang kontak di lokasi yang dicurigai menjadi tempat persinggahan kapal pengangkut bahan bangunan BTS Bakti Kominfo di perairan Papua. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika Jumat sore menerima laporan bahwa Senin lalu sebuah kapal LCT Cita 20 berpenumpang 12 orang berangkat dari Timika dan direncanakan tiba di Kabupaten Yakuhimo Kamis sore. Namun hingga saat ini keberadaan kapal berikut penumpangnya belum diketahui.
Usai menerima laporan, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika, Iwayan Suyatna, langsung menginformasikan ke instansi terkait dan kapal-kapal yang sering melalui jalur yang direncanakan dilalui kapal Cita 20. Namun hingga kini tidak ada satupun informasi yang diterima terkait kapal tersebut. Selanjutnya kami melaksanakan pencarian di hari Sabtu dengan melaksanakan pencarian di kurang lebih jaraknya dari Asmat 35 nautical mile dan memeriksa jalur-jalur pelayaran. Namun masih dalam hasil pencarian ini. Sampai saat ini masih kita laksanakan pencarian, mudah-mudahan di hari ini bisa kita temukan dalam keadaan selamat. Tim SAR gabungan pun dikerahkan menggunakan RIP Basarnas dari Pos Pencarian dan Pertolongan Asmat untuk melakukan pencarian di rute yang direncanakan dilalui kapal LCT Cita 20. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan guguran lava pijar maupun kegempaan pada Sabtu malam. Namun sejauh ini status Gunung Merapi masih pada level 3 atau siaga. Terjadi awan panas guguran di Gunung Merapi. 20 Juli tahun 2020. Terjadi awan panas. Pengamatan Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta pada Sabtu malam teramati Gunung Merapi memuntahkan lava pijar dan kegempaan guguran selama 119 detik. Luapan awan panas guguran ke arah barat daya atau Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 1,2 km. Hingga kini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Masyarakat diminta menjauhi daerah bahaya yang sudah direkomendasikan. Pemirsa, ratusan warga Dukuh Pakis, Surabaya berebut gunungan sedekah hasil bumi. Tradisi berebut gunungan hasil bumi ini sebagai bentuk rasa syukur terhadap Sang Pencipta. Warga juga menggelar karnaval budaya. Bahkan mereka rela berdesakan hingga beberapa orang terinjak demi mendapatkan berkah dari tradisi tersebut. Ratusan warga Kelurahan Dukuh Pakis, Surabaya ini menggelar sedekah bumi Minggu siang. Sedekah bumi berbentuk tumpeng agung berupa gunungan yang berisi sayuran, buah-buahan dan hasil bumi setinggi 2,5 meter diperebutkan warga. Beberapa warga harus berdesakan, ada pula juga anak-anak yang terhimpit dan terinjak saat mengambil sayuran yang terjatuh di tanah. Meski harus berebut dan terhimpit, warga mengaku senang dan antusias mengikuti tradisi sedekah bumi dan berebut tumpeng agung berisikan sayuran dan buah-buahan serta hasil bumi demi mendapatkan berkah. Ada ini, apa ya ini? Apa ini, Mbak? Bola pendem. Bola pendem, ya. Sama ini dekat. Saya selalu ikut juga. Hari ini dapat. Ya, kita ungkapkan rasa syukur dari kami warga Kelurahan Dukuh Pakis. Setiap tahun kami mengadakan kegiatan seperti ini. Jadi dari tahun ke tahun ini sudah berlangsung sudah entah berapa lama ya. Jadi kami ini hanya meneruskan saja dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa lebih baik dari tahun ke tahun. Selain berebut gunungan, dalam gelaran sedekah bumi ini juga diadakan pawai karnaval budaya yang diikuti puluhan RT yang ada di Kelurahan Dukuh Pakis. Dalam karnaval budaya ini, para peserta karnaval berlomba sekreatif mungkin dengan dandanan tradisional maupun dandanan humoris. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, para pengunjung antusias melihat pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024. Mobil listrik dengan teknologi mutakhir menjadi salah satu favorit pengunjung yang datang untuk dijajal kemampuannya. Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024 kembali digelar di ICE BSD City, Tangerang, Banten. Ribuan pengunjung antusias menyaksikan salah satu ajang otomotif terbesar di Indonesia saat akhir pekan.
Dalam pameran terdapat berbagai kendaraan otomotif yang inovatif dan menggunakan teknologi terbaru, mulai dari mobil perakitan Jepang, Korea, Cina, hingga Eropa. Kendaraan listrik berbahan bakar hidrogen dan teknologi hybrid menjadi daya tarik tersendiri para pengunjung yang datang. Selain itu, di Gias 2024 terdapat 55 merek otomotif, terdiri dari 30 merek kendaraan penumpang, 5 kendaraan komersil, dan 20 kendaraan sepeda motor. Ada juga 120 perusahaan karoseri yang hadir di Gias tahun ini. Gelaran acara yang juga diramaikan dengan hadirnya pentas musik dari musisi ternama di booth pameran. Dari Tangerang, Banten, Henry Aprilia, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah mahalnya harga minyak goreng di pasaran, sejumlah emak-emak di Lombok Timur justru bisa mendapatkan minyak goreng tanpa mengeluarkan kocek. Hanya dengan membawa sampah plastik seadanya, emak-emak ini sudah bisa membawa pulang 1 liter minyak goreng. Ibu-ibu beramai-ramai membawa sampah plastik ke Sekolah Dasar Negeri 4 Anjani, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, Sabtu pagi. Mama yang merupakan wali murid di sekolah dasar ini antri menukar sampah plastik dengan minyak goreng. Meski hanya membawa sampah plastik seadanya dan tak perlu ditimbang, ibu-ibu ini sudah bisa membawa pulang masing-masing 1 liter minyak goreng. Setelah mendapatkan minyak goreng, mereka diberikan edukasi bagaimana memilah sampah hingga bernilai ekonomi. Mereka juga diajak berpartisipasi aktif menjaga kelestarian lingkungan. Sangat senang ya. Dengan adanya program seperti ini, kita sebagai ibu rumah tangga sangat terbantu. Kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Desa Anjani, yang menyasar target 10 sekolah yang ada di Desa Anjani. Tapi masih untuk hari ini, masih 4 sekolah yang bisa dijangkau oleh TPS 3R Desa Anjani. Aksi peduli lingkungan ini diinisiasi kelompok pemuda dari TPS 3R Desa Anjani untuk mengurangi sampah plastik sekaligus membantu warga di tengah melambungnya harga minyak goreng. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramdi Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kader Partai Perindo mendapat surat rekomendasi dukungan untuk maju pada Pilkada Serentak 2024. Mereka adalah bakal calon Bupati Rotendao Paulus Henuk dan bakal calon Wakil Bupati Rejang Lebong Heri Purwanto. Dukungan untuk calon kepala daerah kembali diberikan Partai Perindo kepada para kader terbaiknya. Rekomendasi diberikan kepada Paulus Henuk yang akan maju sebagai bakal calon Bupati Rotendao. Dukungan juga diberikan kepada Heri Purwanto sebagai bakal calon Wakil Bupati Rejang Lebong yang akan berjuang untuk membangun daerahnya. 9 butir agenda perubahan yang kami akan kerjakan, yaitu Rote Amanah, Rote Cerdas, Rote Sehat, Rote Sejahtera, Rote Bertani, Rote Berdaya, Rote Akses, Rote Malole, dan Rote Harmoni. Pelayanan kesehatan kita itu menjadi prioritas utama. Kemudian bidang pendidikan jadi sudah menjadi suatu kewajiban bagaimana tanggung jawab kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian juga untuk perbaikan infrastruktur jalan yang baik. Keputusan rekomendasi Partai Perindo ini sudah melalui mekanisme fit and proper test untuk para calon. Kemarin kita melakukan fit and proper test, ini kita sudah melihat kesamaan visi nih untuk membangun daerah. Nah, semoga dan kita harapkan ini menang sehingga kita bisa terus bersinergi untuk bisa membangun daerah tersebut. Kami punya komitmen yang besar untuk mendukung. Jadi bukan hanya mendaftarkan ke KPU kemudian ditinggal, tapi kami akan mengawal selama masa kampanye. Kita juga sudah siapkan tim khusus untuk bisa menjadi bagian dari tim ses para calon ini. Partai Perindo melalui pengurus, kader, dan simpatisannya akan berjuang untuk memenangkan para kadernya di Pilkada Serentak tahun 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa menjadi salah satu tokoh yang digadang-gadang maju dalam Pilkada Jakarta dari Partai PDI Perjuangan. Masyarakat Jakarta pun mendeklarasikan dukungan agar mantan Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud tersebut dimajukan oleh PDI Perjuangan sebagai calon Gubernur Jakarta. Ratusan warga dari sejumlah wilayah Jakarta membubuhkan tanda tangan dan petisi berisi dukungan kepada mantan Panglima TNI Andika Perkasa untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024.
Melalui deklarasi dukungan ini, relawan teman Andika dan masyarakat berharap PDI Perjuangan bisa mendengarkan aspirasi rakyat dan memilih Andika Perkasa sebagai calon gubernur Jakarta. Mereka yakin mantan Panglima TNI Andika Perkasa adalah pemimpin yang dibutuhkan Jakarta dan diyakini bisa bertarung dengan Anies Baswedan, mantan gubernur Jakarta yang telah resmi maju kembali sebagai calon gubernur. Tapi masing-masing kami semua bergerak di daerah melakukan gelar petisi di titik-titik keramaian, contoh misalnya di kawasan BKT, ya kan. Kami juga menggalang tanda tangan untuk mereka tanda tangan surat dukungan. Itu sudah mencapai kurang lebih ada 3.000-an tanda tangan dukungan masyarakat. Relawan teman Andika akan terus menjaring dukungan dan petisi dari masyarakat sebelum nantinya akan menyerahkan dukungan masyarakat kepada Andika Perkasa maupun Ketua Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, jelang Pilkada Jakarta, Anies Baswedan memfokuskan perhatiannya kepada warga Jakarta untuk dapat mendukungnya dalam pemilihan kepala daerah serentak mendatang. Anies juga akan berkoordinasi dengan partai-partai politik hingga batas pendaftaran Agustus mendatang. Ditemui di sela-sela acara hari ulang tahun Partai Kebangkitan Bangsa di DPW PKB Jakarta pada Minggu siang, Anies Baswedan menyampaikan bahwa proses mendapatkan dukungan dari partai politik masih panjang. Anies pun akan berkoordinasi dengan partai-partai politik lainnya, mengingat batas waktu akhir pendaftaran masih di bulan Agustus mendatang. Namun dalam kontestasi Pilkada 2024 ini, Anies juga menyampaikan bahwa fokusnya adalah kepada rakyat Jakarta. Dan fokus kita ini adalah masyarakat Jakarta. Harlah ini memberikan pesan yang sangat penting bahwa kondisi perekonomian keluarga-keluarga kita, apalagi yang berada di dalam strata ekonomi lemah, itu amat berat hari ini. Kenapa? Karena kondisinya sedang penuh dengan tantangan, dan itu yang harus jadi fokus kita, dan itu juga yang jadi fokus saya. Jadi itu yang menjadi perhatian utama, bagaimana kita bisa mengembalikan kesejahteraan, bisa mengembalikan kemajuan, dan mengembalikan kebahagiaan. Mudah-mudahan jadi berkah. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan ke pasar dan sejumlah titik di Semarang, Jawa Tengah. Didampingi calon wali kota Semarang yang juga Bupati Kendal Diko Ganinduto, Gibran belusukan sembari mengecek harga kebutuhan pokok dan minyak kita yang ketersediaannya terbatas hingga harganya naik dari harga eceran tetap. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan di Pasar BK Simongan, Semarang, Sabtu pagi. Didampingi Bupati Kendal yang merupakan calon wali kota Semarang, Diko Ganinduto, mengunjungi pasar untuk mengecek harga kebutuhan pokok dan menyapa masyarakat Semarang. Saat belusukan ke Pasar BK Simongan, Gibran mendapati harga minyak goreng minyak kita harganya terlalu tinggi dari harga eceran tertinggi yang dibanderol. Naiknya harga minyak kita dikarenakan pasokan yang kurang. Gibran juga akan menindaklanjuti keluhan pedagang dan masyarakat dan perlu adanya penataan kios dan lapak pedagang agar tidak ada kecemburuan sosial di pasar. Saya bilang kan 16 mereknya Rizky. Kalau yang minyak kita 17. Mas Gibran bilang harganya enggak segitu, Bu. Itu bukan salah Ibu, nanti tak tegur sana gitu. Kalau saya gitu. Ya sebenarnya pasarnya yang di dalam sudah rapi. Harusnya yang di luar, kios-kios yang di luar masuk semua. Ya, biar nggak ada kecemburuan. Terkait harga minyak tadi, Mas? Oh ya, nanti kami tindak lanjuti ya, terutama yang minyak kita tadi. Harganya harusnya sesuai yang ada di packagingnya. Nanti kami tindak lanjuti ya. Setelah belusukan ke pasar dan menyapa warga, putra sulung Presiden Joko Widodo ini kemudian berkunjung ke kampung nelayan. Gibran akan menata agar rumah dan tempat nelayan tidak lagi banjirop seperti yang sedang terjadi saat ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Isnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pemancing menggunakan jalur kendaraan roda 2 di atas jembatan Suramadu sebagai lokasi pemancingan. Lantaran membahayakan, mereka pun diusir petugas kepolisian.
Beginilah kondisi jalur roda 2 di sisi barat jembatan Suramadu saat para pemancing berjejer di pagar pembatas jembatan sambil asik memancing. Selain warga Bangkalan, para pemancing juga datang dari Surabaya, Gresik maupun Sidoarjo. Namun, aktivitas yang sudah berlangsung sejak beberapa minggu terakhir ini membuat banyak pihak gerah. Pihak kepolisian Resort Bangkalan yang menerima laporan pun akhirnya merazia mereka. Petugas memaksa para pemancing untuk segera meninggalkan lokasi lantaran dianggap melanggar aturan berlalu lintas. Usai diarahkan keluar kawasan Suramadu ke arah utara, para pemancing diperiksa dan didata barang bawaan dan kelengkapan surat kendaraan. Bagi pemancing yang tak membawa kelengkapan surat-surat kendaraan, akhirnya ditilang petugas Satlantas. Banyak sampah, artinya sangat mengganggu ketertiban. Makanya hari ini kita amankan, kemudian sekaligus kami cek juga kelengkapan kendaraannya. Jadi ini dari hasil temuan kami malam ini, kami amankan puluhan motor yang tidak dilengkapi surat-surat. Polisi juga mengimbau agar para pemancing ini tidak lagi menjadikannya sebagai lokasi pemancingan, karena jika diulangi lagi akan diberi sanksi lebih tegas. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menggelar aksi di Patung Kuda Monas, Jakarta. Aksi ini dilaksanakan untuk menolak keikutsertaan Israel pada Olimpiade Paris 2024. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina lakukan aksi untuk menolak keikutsertaan Israel di Olimpiade Paris 2024. Aksi damai ini pun bertujuan untuk menunjukkan solidaritas pada bangsa Palestina dengan menyuruhkan pemboikotan Israel agar diban pada Olimpiade 2024 karena telah melanggar hak asasi manusia. Acara ini diikuti oleh massa dari berbagai latar belakang seperti atlet, organisasi masyarakat, juga tokoh agama. Tadi juga sudah disampaikan tentang pentingnya menghadirkan sportivitas. Olimpiade adalah ajang sportivitas itu. Komite Olimpiade Internasional sudah pernah melarang Afrika Selatan mengikuti Olimpiade karena melakukan politik apartheid. Israel jelas melakukan politik apartheid sebagaimana diputuskan juga oleh Mahkamah Internasional. Karenanya sudah sangat seharusnya bila Komite Olimpiade Internasional melakukan tindakan yang adil dan sportif. Dulu melarang Afrika Selatan, sekarang juga mestinya melarang keikutsertaan daripada Israel. Atau Israel di-ban dari Olimpiade Internasional itu hanya mungkin jika ada negara peserta Olimpiade melakukannya, terutama lewat Komite Olimpiade Nasional masing-masing negara. Aksi damai ini bertujuan untuk menggerakkan massa dan organisasi internasional untuk melakukan ban terhadap negara Israel di perhelatan Olimpiade Paris 2024. Di Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ilham Zarkasi melaporkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Anak Nasional 2024, Taman Mini Indonesia Indah menggelar sejumlah pertunjukan yang menarik pada akhir pekan. Ya, salah satunya Parade Marching Band yang melibatkan lebih dari 1.000 anak Nusantara dari sejumlah sekolah yang ada di Jakarta. Taman Mini Indonesia Indah menggelar sejumlah pertunjukan menarik dalam rangka Hari Anak Nasional 2024. Salah satunya itu pertunjukan Marching Band Anak Nusantara yang melibatkan lebih dari 1.000 anak dari sejumlah sekolah yang ada di Jakarta. Parade ini merupakan puncak Hari Raya Anak Nasional dengan berbagai kegiatan dirancang khusus untuk anak-anak dan keluarga. Seru, dari pagi lumayan seru, tadi banyak atraksi drum band. Rame. Kebetulan untuk Hari Anak Nasional ini kita banyak sekali mengadakan event-event yang terutama bersangkutan sama culture ya. Jadi memang kita punya banyak beberapa event, salah satunya ada Pawai Tabut Nusantara yang dilaksanakan kemarin. Kemudian juga ada hari ini ada marching band. Selain parade marching band, ada juga pertunjukan menarik lainnya seperti tarian baksa kembang yang merupakan tari tradisional asal Kalimantan Selatan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Rizky Solehudin melaporkan.
Pemirsa, Festival Budaya Jepang kembali hadir di Istora Senayan pada 20 hingga 21 Juli 2024. Selain diramaikan oleh berbagai penampilan musik, sejumlah pecinta budaya Jepang antusias mengikuti acara ini menggunakan kostum ala karakter-karakter anime Jepang. Pecinta budaya Jepang dimanjakan dengan digelarnya acara Impact Nation Japan Festival 2024 yang digelar pada 20 hingga 21 Juli 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Acara ini diramaikan oleh sejumlah penampilan musik Jepang serta sejumlah booth hingga tenan kuliner yang menawarkan makanan khas Jepang. Sejumlah pecinta anime pun antusias mengikuti festival ini dengan mengenakan berbagai kostum khas karakter anime tertentu. Selain sebagai wadah bagi pecinta budaya Jepang, acara ini juga digelar untuk memperkenalkan budaya pop kultur Jepang kepada masyarakat luas. Ya, jelang Olimpiade Paris 2024 yang akan digelar pada 26 Juli hingga 11 Agustus mendatang, sejumlah atlet Indonesia dari berbagai cabang olahraga mulai berangkat ke Paris. Ya, 3 atlet angkat besi Indonesia terbang ke Paris pada Minggu malam untuk membidik medali emas dan siap memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Dan berikut laporan dari Elsie Keishi dan juga Sadu Santo. Pemirsa, jelang Olimpiade Paris 2024 yang akan berlangsung pada Juli 26 nanti hingga 11 Agustus mendatang, kontingen Indonesia pun secara bergilir sudah mulai melakukan keberangkatan menuju Paris. Adapun pada hari Minggu sore, tim angkat besi Indonesia sudah melakukan keberangkatan ke Paris pada penerbangan pukul 18.30 dan nantinya tim kontingen Indonesia akan melakukan transit di Qatar sebelum akan sampai di destinasi akhir mereka yaitu Paris. Nantinya hingga tanggal 5 Agustus mendatang mereka akan melakukan sejumlah proses persiapan seperti proses latihan dan juga adaptasi, dan nantinya pada tanggal 5, 6, dan 7 kontingen Indonesia akan melakukan pertandingan Olimpiade. Dan adapun kontingen Indonesia yang diberangkatkan adalah 3 orang atlet angkat besi Indonesia. Yang pertama adalah Nurul Akmal, kedua adalah Eko Yuli, dan ketiga adalah Rizky Juliansyah. Ketiganya berangkat bersama dengan 3 orang pelatih dan 3 orang pendamping. Total adalah 9 orang kontingen Indonesia dari tim angkat besi yang melakukan keberangkatan. Untuk kita sama-sama mendoakan agar kontingen Indonesia dapat sukses di Olimpiade Paris 2024. Dari Jakarta, Elsie Keishi, Sadu Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, Popsi Pool Circuit Seri 3 di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung resmi dibuka. Kompetensi yang diikuti puluhan atlet biliar ini menjadi ajang untuk melatih kemampuan bertanding di kejuaraan-kejuaraan nasional maupun internasional. Briksut dari Ketua Harian KONI Lampung, Brigjen TNI Purnawirawan Amal Syah Tarmizi, menjadi penanda dibukanya kejuaraan Popsi Pool Circuit Seri 3 di Kota Bandar Lampung. Sebanyak 29 atlet biliar bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam ajang ini. Selain untuk mendapatkan hadiah uang tunai ratusan juta rupiah, turnamen ini juga untuk memperbaiki ranking nasional. Ini dengan adanya kejuaraan seri ini, maka juga menjadi Lampung sebagai tuan rumah didatangi dari daerah-daerah lain. Ini juga meningkatkan pariwisata, maupun juga seperti kita ketahui pada 2 tahun terakhir ini menjamur rumah-rumah biliar di Kota Bandar Lampung. Kita hampir 1 bulan persiapan ini kesempatan emas untuk kita, untuk atlet-atlet Lampung khususnya gila ajang ini, karena kan ini pertama Popsi Sirkuit di Lampung. Turnamen Popsi Pool Circuit Seri 3 2024 akan berlangsung dari tanggal 17 hingga 20 Juli 2024. Rangkaian seri Popsi Pool Circuit 2024 akan berlanjut di seri keempat di Malang, Jawa Timur. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Ya, Liliana pemirsa, selanjutnya kita ke informasi lainnya. Pemirsa, alam punya sejumlah dan sejuta misteri yang membuat kita terpesona akan keindahan dan juga keunikannya. Seperti Curug Pelangi di sebuah lembah kawasan Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini yang memiliki fenomena alam bias cahaya.
menyerupai pelangi saat tersorot matahari. Ya Kevin dan juga pemirsa, pengunjung juga dapat menjumpai kemunculan kawanan monyet ekor panjang dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Menawarkan pesona alam unik dengan keindahannya, inilah Curug Pelangi yang merupakan air terjun tertinggi di Kabupaten Bandung Barat. Berlokasi di kawasan Desa Kartawangi, Kecamatan Cisarua, air terjun Pelangi berada di areal seluas 25 hektar dengan ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapai air terjun ini, pengunjung harus menempuh jalan setapak dan menuruni ratusan anak tangga dengan suhu udara cukup dingin, yakni berkisar 18 hingga 22 derajat Celcius. Suara deru air terjun terdengar sayup-sayup seolah menggoda pengunjung untuk mendekat. Pemandangan yang mempesona dan lembutnya sapuan air terjun niscaya membuat tubuh dan pikiran Anda segar kembali. Objek wisata air terjun Pelangi ini ramai dikunjungi wisatawan berbagai daerah. Airan Curug Pelangi dipilih sebagai destinasi wisata alam pelepas penat. Seru banget ya kayak tadi tangganya lumayan terjal, tapi sampai sini juga semuanya kebayarkan karena dingin, mantap juga pemandangannya. Udaranya sejuk banget sih, dan juga tiket masuk buat kesini tuh murah banget gitu ya, per orang hanya 20.000 aja gitu. Betul. Kita udah bisa nikmatin pemandangan. Karena memang kita pertama datang ke sini, itu tentunya sangat luar biasa bagus ya untuk curugnya, lokasinya juga bersih, kemudian air terjunnya juga cukup tinggi dan memang sangat nyegerin gitu. Waktu terbaik kunjungan Curug Pelangi adalah pagi menjelang siang, karena saat itulah keindahan air terjun Curug Pelangi akan terlihat jelas. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga Kevin nih, kalau penggemar kuliner pedas dengan cita rasa rempah yang menggugah selera, nah menu kepala ikan manyung jenderal menjadi hidangan yang wajib dicoba. Ya benar sekali Lina, menu andalan di salah satu rumah makan di Demak, Jawa Tengah ini menjadi kuliner khas dengan kuah santannya yang istimewa dan tentunya auto membuat pelanggan ketagihan. Manyung Jenderal. Ya, inilah menu kuliner kepala ikan manyung yang sangat menggoda bukan? Warna coklat keemasan dengan irisan aneka bumbu rempah membuatnya semakin menarik. Tak heran jika kuliner ini menjadi andalan sebuah warung makan di Karangawen, Demak, Jawa Tengah yang selalu menjadi buruan pecinta kuliner. Karena ukurannya yang terbilang jumbo, olahan ikan manyung ini disebut manyung kepala jenderal. Dimasak dengan beragam bumbu rempah pilihan seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kunyit, lengkuas, serai, serta daun jeruk dan salap. Nah, bagi Anda yang suka pete, bisa meminta ditambahkan juga loh sesuai selera Anda agar cita rasanya semakin sedap, lezat, dan menambah selera makan. Setelah semua bumbu bahan ditumis hingga harum, tambahkan gula dan garam secukupnya. Lalu masukkan kepala manyung, kemudian tambahkan santan. Tunggu sekitar 10 menit agar bumbu meresap sempurna hingga memiliki cita rasa gurih mendalam dan dijamin pedasnya nampol. Digemari oleh berbagai kalangan termasuk para pejabat, selain rasa pedas yang kuat, tekstur daging kepala ikan yang lembut dan kenyal membuat hidangan ini semakin spesial. Kuahnya tuh seger banget, sekali kalau kata bahasa Sunda sih nguyuk, itu langsung rasa di lidah kalau buat aku. Terus porsinya juga lumayan jumbo ini kalau buat untuk satu orang ya. Kerasa banget pedas, manis, asamnya itu pokoknya pas banget di lidah. Cocok buat saya yang asli Tangerang. Jadi buat saya yang asli Tangerang, ciri khas Sunda, walaupun di Jawa ini masuk banget ke banyak. Gitu. Apalagi porsinya ini wah pas banget ini buat bareng keluarga karena cukup buat 3 orang. Kepala manyung jenderal tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga kaya akan nutrisi, kandungan protein yang tinggi dan rendah lemak. Sekarang itu manyung
banyak yang minat. Terus ukurannya tuh besar, banyak yang suka. Terutama mereka berpenggoes-penggoes yang jauh-jauh ke sini tuh yang dicari manyung gitu. Katanya itu pedesnya itu yang dia suka. Dalam sehari, menu andalan ini bisa laku 30 porsi. Harganya mulai dari Rp20.000 hingga Rp60.000 per porsi, tergantung ukurannya. Harga tersebut sudah termasuk paket nasi dan minuman. Dari Demak, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 6 ekor ikan paus di perairan Teluk Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur muncul ke permukaan laut. Kemunculan sekelompok ikan paus tersebut diduga tengah mencari makan. Video kemunculan 6 ekor ikan paus di perairan Teluk Maumere, Kabupaten Sika, NTT viral. Video amatir yang beredar di media sosial ini, ikan tersebut tampak di tengah laut, muncul ke permukaan secara berkelompok sembari menyemburkan air. Video kemunculan 6 ekor ikan paus di permukaan air laut ini direkam salah satu warga Sika yang sedang melintas menuju ke Pulau Babi dari arah Waiterang, Desa Nagatobong, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika. Sekitar 6 ekor paus yang muncul ke permukaan sebelumnya akhirnya menyelam ke dasar laut dan menghilang. Ikan paus yang muncul ini merupakan mamalia yang dilindungi. Pertama itu mungkin itu fenomena dari pergerakan arus, di mana arus ini membawa makanan-makanan ikan, di mana plankton dan zooplankton itu dimakan oleh ikan-ikan pelagis kecil seperti ikan selar, layang. Mungkin karena makanan yang dibawa arus itu banyak, ikan kecil ini dimakan sama ikan besar, salah satunya paus. Diduga ikan besar ini muncul ke permukaan laut seiring adanya pergerakan makan ikan di bawah arus sampai ke pesisir. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan emak-emak di Tegal, Jawa Tengah menadak menangis bersama dengan penuh ekspresi. Ya, namun ternyata emak-emak ini menangis karena memperebutkan juara dalam lomba menangis yang digelar di Taman Bermain Purbawahana, Tegal, Jawa Tengah. Awalnya ratusan emak-emak ini sedang berkumpul di tenda yang berada di Taman Bermain Wisata Purbawahana, Desa Purbayasa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mereka terlihat tersenyum dan bergembira, namun setelah mendengar tanda peluit berbunyi, mereka langsung menangis berjamaah. Ternyata ratusan emak-emak ini sedang mengikuti lomba nangis ibu-ibu yang diselenggarakan pengelola wisata Taman Bermain Purbawahana. Tak ayal para mama ini berusaha untuk bisa menangis sejadi-jadinya hingga air mata terurai keluar, tak hanya berlinang. Untuk dipilih dalam babak penyisian dan final, peserta harus benar-benar natural air mata keluar hingga berurai menetes, serta mata tidak boleh diusap agar air mata tetap keluar. Peserta juga tetap menangis, tidak boleh berhenti hingga lomba dinyatakan selesai. Menurut pengakuan para peserta, untuk bisa menangis hingga mengeluarkan air mata, peserta mengaku ada trik tersendiri, diantaranya memikirkan kesedihan yang dialami. Lomba nangis ibu-ibu ini memang baru pertama kali dilakukan dan pendaftaran peserta pun gratis, hingga peserta sampai membludak melebihi dari target 200 peserta. Bu, persiapan apa aja nih, Bu? Sebelum lomba ini persiapan apa aja nih? Udah? Persiapan apa-apa. Nggak persiapan apa-apa aja. Jadi spontanitas kayak gitu ya? Tapi sengaja kesini ikut lomba atau? Iya, sengaja sini. Dari mana, Bu? Anaknya minta jalan-jalan sih. Ini kan lagi liburan. Minta jalan-jalan. Saya kesini. Saya alhamdulillah untuk pendaftaran itu secara online aja nyampe melebihi batas, akhirnya tak stop karena tidak ini sih tempatnya kurang, kita hanya 200. Dari lomba menangis mama ini terpilih untuk juara 1, 2, dan 3 dengan mendapat piala serta hadiah hiburan berupa uang tunai.
Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan.